Dua pemain timnas dipanggil ke ASEAN All-Stars untuk hadapi Manchester United. Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam resmi akan mewakili timnas Indonesia dalam laga eksibisi melawan Manchester United bersama tim ASEAN All-Stars. Evandra Florasta, bintang muda timnas U17 yang tengah mengisi tenaga untuk Piala Dunia. Evandra Florasta, top skor timnas U17 Indonesia, saat ini tengah berada di titik hening karirnya. Kluivert dan Cruyff pantau langsung Marcelino Romeni di Inggris, siapkan timnas untuk lawan Jepang di Cina. Langkah serius dilakukan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, jelang dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sandy Walsh siap, sliding tackle, Cristiano Ronaldo, mimpi jadi nyata. Erick Thohir, misi kita jangan hanya sekali ke Piala Dunia, tapi jadi tradisi. Garuda Asia kembali mencatat sejarah. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Dua pemain timnas dipanggil ke ASEAN All-Stars untuk hadapi Manchester United. Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam resmi akan mewakili timnas Indonesia dalam laga eksibisi melawan Manchester United bersama tim ASEAN All-Stars. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Jumat, 18 April 2025, dari Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Surat dari AFF sudah diterima Pak Sekjen, Yunus Nusi, dan Pak Sekjen sudah melapor ke saya, ujar Erick Thohir. Laga prestisius ini akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 28 Mei 2025. Namun, pemanggilan dua pilar timnas Indonesia ini bukan tanpa tantangan. Pasalnya, skuad Garuda sedang bersiap menghadapi dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan melawan Jepang dan Cina pada 5 dan 10 Juni 2025. Dua pertandingan yang bisa menentukan nasib Garuda untuk lolos ke putaran berikutnya. Kondisi ini membuat PSSI harus cermat dalam mengambil keputusan. Itu ada Ferrari dan Asnawi. Tentu akan kita pastikan bakal sampaikan ke tim pelatih timnas Indonesia senior yaitu Coach Patrick dan lain-lain. Karena tanggalnya agak mepet dengan jadwal training camp di Bali, tambah Erick Thohir. Kalau nanti tim kepelatihan membuka, PSSI jelas mendukung. Karena ini program AFF. Jadi, kasih waktu saja, tegasnya. Bagi Asnawi, laga ini bisa jadi reuni spesial. Ia berpeluang kembali berhadapan dengan winger muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Pertemuan pertama mereka terjadi saat timnas Indonesia menjamu juara dunia Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 Juni 2023. Saat itu, Garuda harus mengakui keunggulan La Albiceleste dengan skor 0-2. Namun, satu momen yang masih membekas adalah ketika Asnawi berhasil melakukan tackle bersih terhadap Garnacho, sebuah duel yang sempat viral dan menuai pujian. Kini, mereka mungkin akan kembali bertemu di Kuala Lumpur. Sebuah momen langka yang bisa kembali mengangkat nama pemain Indonesia di panggung internasional. Evandra Florasta, bintang muda timnas U17 yang tengah mengisi tenaga untuk Piala Dunia. Evandra Florasta, top skor timnas U17 Indonesia, saat ini tengah berada di titik hening karirnya. Bukan karena performanya menurun, justru sebaliknya. Ia baru saja mencetak 3 gol di Piala Asia U17 2025 dan membawa Indonesia melangkah hingga perempat final. Hasil itu membuat Garuda Muda meraih tiket Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar, November mendatang. Namun di tengah euforia itu, Evandra tidak punya agenda bersama klub. Bayangkara FC, klubnya, sudah menyelesaikan Liga 2 musim 2024-25 sebagai runner-up dan promosi ke Liga 1. Kompetisi mereka sudah rampung sejak Februari. Berbeda dengan rekan-rekannya seperti Zahabi Goli yang kini membela Persija dan bahkan sudah mencatat 2 penampilan di Piala Presiden 2024, Evandra hanya bisa menunggu. Padahal Liga 1 saat ini masih menyisakan 5 pekan. Jika bermain di sana, ia berpeluang mencicipi debut dan menambah jam terbang kompetitif. Tapi situasi ini bukan akhir segalanya. Dengan jadwal training camp timnas U17 yang baru dimulai pada Juli, Evandra punya waktu 2 bulan untuk mengecas ulang tubuh dan pikirannya. Nova Arianto, sang pelatih, telah memberi izin untuk istirahat total. Setelah Piala Asia U17 2025 kemarin, pemain akan libur dahulu. Kami akan mulai lagi berlatih pada Juli 2025. Bagi Evandra, jeda ini adalah ruang untuk tumbuh. Di usianya yang baru 16 tahun,
ia sudah tampil di 2 kelompok umur sekaligus, U17 dan U20. Sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain seumurannya. Musim depan, Bayangkara FC akan tampil di Liga 1. Banyak yang memprediksi Evandra akan jadi bagian penting dalam proyek muda The Guardian. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk negara kami. Terima kasih semuanya, tulisnya lewat Instagram usai Piala Asia U17. Evandra mungkin tidak sedang bermain saat ini. Tapi ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Mimpi tampil di Piala Dunia U17, mewakili Indonesia, di panggung global. Kluivert dan Cruyff pantau langsung Marcelino Romeni di Inggris, siapkan timnas untuk lawan Jepang di Cina. Langkah serius dilakukan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, jelang 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama asistennya, Denny Lanzaat, dan penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff, Kluivert menyambangi langsung markas klub Inggris, Oxford United, pada Jumat, 18 April 2025. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. 2 penggawa timnas Indonesia bermain di sana, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Lewat unggahan Instagram Story, Kluivert memamerkan momen kebersamaan mereka, berfoto bersama Marcelino Ferdinand di Stadion Kasam, markas Oxford United. Sayangnya, Marcelino tidak masuk dalam daftar skuad saat timnya menjamu Leeds United di laga divisi Championship. Sementara Ole Romeni tampil dari bangku cadangan, masuk pada menit ke-65 menggantikan Mark Harris. Namun, Oxford tetap takluk 0-1 dari Leeds yang kini memuncaki klasemen. Kehadiran Kluivert dan tim pelatih menunjukkan keseriusan mereka dalam memantau langsung kondisi pemain abroad, sebuah langkah yang jarang dilakukan sebelumnya oleh jajaran pelatih timnas Indonesia. Marcelino sendiri mulai menembus skuad utama Oxford United sejak November 2024. Meski belum rutin tampil, ia sempat menjalani debut pada laga Piala FA melawan Exeter City, Januari lalu. Sementara Ole Romeni, striker kelahiran Belanda yang kini membela timnas Indonesia, sudah tampil 13 kali musim ini, dan mencetak 1 gol ke gawang Coventry, 1 Maret 2025. Kedua pemain ini diprediksi bakal jadi bagian penting timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Dengan lawan sekelas Jepang dan Cina di depan mata, kunjungan langsung ke Inggris jadi sinyal bahwa persiapan timnas dilakukan dengan sangat detail dan profesional. Garuda tak hanya terbang tinggi. Kini, mereka juga sedang membangun sayapnya dengan struktur dan fondasi yang lebih kuat. Sandy Walsh siap, sliding tackle, Cristiano Ronaldo, mimpi jadi nyata. Ada satu tanggal yang sudah ditandai khusus dalam kalender Sandy Walsh, 27 April 2025. Hari ketika bek timnas Indonesia itu akan bertemu langsung dengan Cristiano Ronaldo, idolanya sejak lama. Pertemuan itu akan terjadi dalam laga Liga Champions Asia, saat klub Sandy, Yokohama F. Marinos, menantang Al Nassr di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Bagi Sandy, ini bukan sekadar pertandingan biasa. Dia adalah legenda, mesin pencetak gol, dan salah satu pemain terbaik dunia, kata Sandy dalam wawancara dengan YouTube Indosat Oredo Hutchison. Messi adalah talenta murni, tapi saya suka etos kerja Cristiano. Apa yang ia capai luar biasa. Dengan wajah sumringah, bek berusia 30 tahun itu mengaku sudah tidak sabar. Ini akan menjadi momen yang sangat istimewa, berbagi lapangan dengan dia. Tapi jangan salah, kagum bukan berarti menyerah. Sandy bahkan sudah memasang target pribadi, saya harus melakukan 1 sliding tackle, katanya sambil tertawa. Dan saya butuh jersey-nya. Saya butuh jersey-nya. Sebelum terbang ke Jeddah, Sandy dan Yokohama masih harus menghadapi jadwal padat di J-League. Namun, ia percaya laga melawan Al Nassr akan jadi perhatian besar, termasuk dari fans Indonesia. Saya yakin banyak orang Indonesia akan datang langsung untuk mendukung. Bermain melawan Ronaldo jelas jadi mimpi banyak pemain, tapi bagi Sandy Walsh, yang kini membela merah putih, mimpi itu akan jadi nyata dalam hitungan hari. Dan siapa tahu, nanti kita lihat jersey siapa yang ia kenakan saat pulang dari Jeddah, Yokohama F. Marinos, atau Al Nassr bernomor 7. Erick Thohir, misi kita jangan hanya sekali ke Piala Dunia, tapi jadi tradisi. Garuda Asia kembali mencatat sejarah. Untuk kedua kalinya secara beruntun, Timnas U17 Indonesia memastikan langkah ke Piala Dunia U17. Jika sebelumnya tiket itu diraih sebagai tuan rumah, kini anak asuh Nova Arianto lolos lewat jalan terjal kualifikasi. Meski langkah mereka terhenti di babak perempat final Piala Asia U17 2025 usai ditaklukkan Korea Utara,
apresiasi tetap mengalir deras. Salah satunya datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Coach Nova telah membawa sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Indonesia ke Piala Dunia bukan karena tuan rumah, tapi karena lolos langsung, ujar Erick. Bagi Erick, ini bukan sekadar pencapaian sementara, ini awal dari sebuah tradisi baru. Tradisi untuk selalu hadir di panggung dunia, bukan hanya kebetulan. Setelah pertandingan melawan Korea Utara, saya langsung hubungi Coach Nova. Kita harus jaga momentum ini, bukan hanya merayakan satu momen saja. Karena itu, PSSI langsung bergerak cepat. Timnas U17 Indonesia tak akan dibubarkan begitu saja. Sebaliknya, mereka akan langsung digembleng melalui program 3 tahun penuh bersama kelompok usia di atasnya. Tim U17 ini akan bertanding di Elite Pro Academy U20. Mereka akan gabung dengan kakak-kakaknya di U18 dan U20. Ini bukan program satu musim, ini fondasi. Supaya ke depan, lolos ke Piala Dunia jadi kebiasaan. Erick juga menyebut pencapaian pelatih lain sebagai bagian dari ekosistem prestasi saat ini. Dari Indra Syafri yang membawa emas SEA Games, hingga Shin Tae-yong yang hampir mengantar ke Olimpiade. PSSI menghimpun semua ini sebagai landasan membuat sistem yang konsisten, bukan bergantung pada satu figur semata. Program harus berjalan, tidak bisa terstigma pada individu. Kita butuh kesinambungan. Dengan 7 bulan tersisa sebelum Piala Dunia U17 2025 dimulai pada November mendatang, Indonesia kini tak hanya punya mimpi, tapi juga peta jalan menuju masa depan. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.